Mari dengan rasa syukur itu kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini yang menghardik sakit penyakit, menghardik kekuatan-kekuatan jahat, agar kita pun sekiranya masih dikuasai sakit penyakit entah jasmani, rohani, penyakit tubuh, penyakit psikis, psikologis, kita persembahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menghardik sakit penyakit itu, menyembuhkan kita, dan kita pun juga berani menghardik, mengusir setiap kejahatan dari kehidupan kita. Kita juga dipanggil untuk menghardik setiap tindakan-tindakan makar, pemberontakan, penjarahan, perusuhan, perusahaan. Itu semua bentuk-bentuk makar yang harus kita lawan dalam nama Yesus. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang kukasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Yesus meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara
karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini menurut penanggalan liturgi kita merupakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dari Paus Gregorius Agung, kita mewarisi antara lain lagu-lagu Gregorian yang sampai hari ini masih kita lambungkan sebagai madah pujian bagi Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan Injil yang diwartakan kepada kita, Injil Lukas. Injil Lukas pada hari ini menampilkan dua teguran yang dalam bahasa Injil Lukas dikatakan hardikan, menghardik. Kemarin kita berjumpa dengan Yesus yang menghardik setan yang merasuki seseorang dan dia mengenal siapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Hari ini masih terulang lagi episode tersebut pada bagian yang kedua dari perikop yang kita baca. Pada bagian yang pertama, kita berjumpa dengan hardikan yang pertama. Yesus menghardik demam keras yang sedang diderita oleh ibu mertua Simon Petrus. Dikatakan dalam Injil, Yesus menghardik demam itu, dan demam itu meninggalkan ibu mertua Simon Petrus. Seketika ibu mertuanya sembuh, bangun, dan kemudian melayani Yesus bersama rombongan yang singgah di rumah mertua Simon Petrus. Karena ini, lalu seringkali Kapernaum dihubungkan dengan Yesus sangat erat sebagai the second town of Jesus, kota kedua Yesus sesudah Nazaret. Kapernaum menjadi unik. Dan yang kedua, Yesus menghardik setan-setan. Ini episode yang kembali kita dengar, setan-setan yang merasuki orang-orang yang dibawa kepada Yesus dihardik, dan Yesus membungkam setan-setan itu. Injil Lukas bab 4 ayat 35. Setiap teguran, hardikan, menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memiliki otoritas ilahi dengan wibawa dan kuasa yang sedemikian sempurna, mengatasi sakit penyakit, mengatasi roh-roh jahat. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit secara fisik, jasmani,
tetapi juga sakit secara rohani, psikis. Antara lain penandanya adalah setan-setan yang diusir dari orang-orang itu. Karena itu, mujizat yang terjadi, pengusiran setan dan penyembuhan ibu mertua Petrus, dapat kita renungkan bersama. Penyakit baik fisik maupun psikologis sangat berbeda dengan kerasukan setan. Ini yang diajarkan juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1673. Perbedaan antara penyakit fisik dan psikologis dengan kerasukan setan. Akan tetapi, tekanan yang disebabkan oleh roh-roh jahat memang dapat berdampak buruk pada tubuh secara jasmani dan pada jiwa secara psikologis. Roh-roh jahat yang merasuki orang tertentu bisa membuat tubuh seseorang menjadi buruk. Maka ada yang mengalami kelumpuhan. Kita baca dalam Injil Lukas bab 13 ayat 11 dan ayat 16. Itu yang kemudian dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 395. Lebih lanjut, penyakit dengan akibat akhirnya, yaitu kematian, adalah suatu kejahatan yang diatasi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya sebagai seorang tabib, tetapi sebagai juru selamat. Injil Lukas bab 4 ayat 23. Tuhan kita Yesus Kristus membebaskan manusia dari belenggu-belenggu itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Tuhan kita Yesus Kristus memulai pelayanannya di Galilea, Ia tidak hanya mengumumkan dimulainya tahun Jubileum Agung, tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19 sudah kita baca. Tuhan kita Yesus Kristus mengidentifikasi pesannya sebagai kabar baik, atau itulah yang disebut sebagai evangelion, Injil. Maka kalau tadi dikatakan dalam perikop yang kita baca bahwa Yesus menjawab orang-orang banyak yang menahan agar dia tidak pergi, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa ke kota-kota lain aku juga harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Injil di sini tentu bukan Injil dalam arti Alkitab yang ditulis dan kita warisi sebagai deposit iman, melainkan Injil sebagai kabar sukacita. Dan Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk mewartakan kabar sukacita itu. Itulah Injil yang dimaksud di dalam perikop bagian terakhir tadi. Di Kekaisaran Romawi, istilah kabar baik biasanya merujuk pada kaisar. Istilah ini bisa merujuk pada salah satu kemenangan militer kaisar, kenaikan kaisar yang baru, atau kedatangan kaisar yang akan segera terjadi di suatu kota, atau perayaan kelahiran kaisar. Itulah kabar baik dalam konteks politik. Namun, ketika Yesus mewartakan Injil kerajaan, makna kabar baik tak lagi merujuk pada kekuasaan politik, bukan pada kekuatan-kekuatan dunia yang merujuk pada kaisar,
melainkan merujuk pada kekuatan ilahi, kekuatan rohani, yaitu Tuhan Allah kita sendiri yang kemenangannya atas dosa dan iblis dialami oleh manusia. Tuhan yang datang sebagai Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Yesus datang untuk menegakkan pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan di dalam hati manusia, di dalam gereja, dimanapun berada. Gereja menjadi salah satu benih dan awal dari kerajaan Allah itu. Maka diharapkan gereja juga bertumbuh, berkembang, berbuah, mencapai puncaknya, sehingga kabar baik yang kita bawa tak lagi berupa teks-teks yang kita baca dan kita wartakan, tetapi kabar baik itu tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi yang mengasihi kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Syukur pada Allah. Mari dengan rasa syukur itu kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini yang menghardik sakit penyakit, menghardik kekuatan-kekuatan jahat, agar kita pun sekiranya masih dikuasai sakit penyakit entah jasmani, rohani, penyakit tubuh, penyakit psikis, psikologis, kita persembahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menghardik sakit penyakit itu, menyembuhkan kita, dan kita pun juga berani menghardik, mengusir setiap kejahatan dari kehidupan kita. Kita juga dipanggil untuk menghardik setiap tindakan-tindakan makar, ya, pemberontakan, penjarahan, perusuhan, perusahaan. Itu semua bentuk-bentuk makar yang harus kita lawan dalam nama Yesus. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih berkenan mengikuti renungan ini sampai akhir. Terima kasih berkenan membagikan juga renungan ini kepada siapapun. Dengan begitu, panjenengan juga mewartakan kabar baik, sukacita Injil kepada segala bangsa. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.